Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Opposite Day. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seekor monyet bernama Rodriguez yang didatangkan ke sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut menciptakan mesin demystifier untuk para orang tua yang memiliki anak. Mesin itu ditemukan oleh Dr. Geoffrey serta asistennya bernama Dimitri. Mesin tersebut bertujuan untuk membantu para orang tua agar bisa memahami bahasa bayi mereka. Rodriguez kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang sudah terhubung dengan seekor bayi monyet. Mereka berharap Rodriguez akan bisa mengerti bahasa monyet bayi itu. Selesai diprogram, Rodriguez keluar dari mesin. Ia pun terlihat memakai pampers dan Rodriguez malah bersikap layaknya seekor bayi monyet. Mesin tersebut ternyata sudah mengubah monyet dewasa menjadi bayi monyet dan begitu pun sebaliknya. Mengetahui hal itu, Dr. Geoffrey menjadi frustasi karena ia harus mempersembahkan mesin demystifier tersebut kepada bosnya sesegera mungkin. Di scene selanjutnya terlihat beberapa anak sedang bermain, termasuk anak bernama Samuel, Carla adiknya Samuel, serta Sue dan Jasper berada di sana. Duduk di perosotan, Samuel mengeluh tentang orang tuanya yang selalu memberinya hukuman untuk hal-hal yang sepele. Berbeda dengan Samuel, Carla membela orang tuanya. Ia berkata jika Samuel mendapat hukuman karena ia mengoleskan mentega pada pegangan tangga dan meluncur dengan menggunakan celana dalamnya saja. Samuel pun membela diri. Ia menjawab orang tuanya selalu memerintah serta membuat peraturan aneh yang melarang kebebasannya untuk melakukan kesenangan. Carla membalas jika Samuel selalu melakukan apa saja yang ia mau, maka seisi rumah akan seperti kapal pecah. Namun Samuel terus menggerutu dan menyebut orang tuanya tidak adil. Ia berkata jika ia bisa mengambil posisi orang tuanya, maka ia akan mengambilnya dan akan melakukan semua hal yang dilarang. Samuel melanjutkan jika ia memiliki anak, ia akan memperbolehkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Anak dari Dr. Geoffrey bernama Chase datang mendekati mereka. Ia sebelumnya mendengar percakapan Samuel dengan teman-temannya. Chase berkata jika ia sangat mencintai ayahnya, ia berharap ayahnya bisa bermain dan menghabiskan waktu dengannya lebih lama lagi. Orang tua dari anak-anak itu pun datang menjemput mereka. Sementara Chase hanya berdiri melihat teman-temannya pergi bersama orang tuanya masing-masing. Chase bersama gurunya sudah menunggu selama 1 jam lebih sebelum ayahnya datang menjemput Chase. Di dalam hati Chase merasa kesal, namun ketika ayahnya membawakan makanan ringan kesukaannya, ia pun segera memaafkan ayahnya. Sementara itu ketika Samuel dan Carla kembali ke rumah, mereka melihat kakek nenek mereka sudah bersiap menjemput mereka untuk pergi berlibur bersamanya. Ayah Samuel mencoba memeluk Samuel, namun Samuel menolaknya karena ia merasa sudah besar dan meminta ayahnya untuk tidak mempermalukannya di depan orang lain. Samuel dan Carla pun mempersiapkan barang-barang mereka. Dennis, ibu Samuel, berkata jika ia harus tinggal di rumah karena ada pekerjaan darurat. Robert, ayah Samuel, akhirnya memutuskan untuk menemani Dennis. Mendengar hal itu, Samuel dan Carla menjadi kesal karena orang tuanya tidak akan ikut berlibur bersama. Sementara Chase hanya diajak oleh ayahnya untuk datang ke kantornya. Hal ini kontras dengan Samuel serta Carla yang bisa menikmati liburan di rumah kakek neneknya. Di perjalanan Samuel berkata kepada Carla jika ia menjadi orang tua, ia tidak akan merusak liburan keluarganya untuk pekerjaan yang tidak penting.
Chase diperkenalkan dengan anak Dimitri bernama Alexia. Lalu Dr. Geoffrey dan Dimitri menemui bosnya bernama Tuan Montgomery yang sudah tidak sabar untuk mengoperasikan mesin demystifier. Dengan berat hati Dr. Geoffrey akhirnya menunjukkan mesin demystifiernya yang sebenarnya belum bekerja sempurna. Di malam hari nenek Samuel melihat bintang jatuh. Ia pun meminta Samuel untuk meminta permohonan. Samuel lalu memohon agar anak-anaklah yang mengatur peraturan di dunia, bukan orang dewasa. Di laboratorium, Dr. Geoffrey meminta Chase supaya bersedia masuk ke dalam mesin untuk menunjukkan kepada bosnya cara mesin itu bekerja. Chase sedikit ragu, namun ayahnya meyakinkan bahwa ia tidak akan pernah meminta Chase melakukannya jika mesin itu tidak aman. Setelah dibujuk, akhirnya Chase setuju. Namun tiba-tiba Chase berubah pikiran. Ia merasa ayahnya sudah mengorbankan dirinya untuk sebuah percobaan. Karena marah, Chase merusak mesin itu sehingga mesin tersebut tidak berfungsi. Mesin itu mulai mengeluarkan asap putih yang tebal dan dengan cepat menyelimuti seluruh kota. Di saat asap berhenti, Chase bersama Alexia melihat orang tua mereka berubah bersikap menjadi kekanak-kanakan. Chase yang khawatir segera mengecek data di komputer dan mencoba mencari apa yang telah terjadi kepada mereka. Di dalam komputer diperlihatkan bahwa mesin demystifier sudah tidak berfungsi, sehingga mengalami kebocoran dan mengeluarkan banyak asap. Asap tersebut menjangkau seluruh kota dengan jarak radius 5 mil. Hal itu menyebabkan seluruh anggota keluarga bertukar tempat, di mana orang tua menjadi anak-anak dan anak-anak menjadi orang tua mereka. Sementara Sam dan Carla belum terkontaminasi dengan asap tersebut. Mereka berada di dalam mobil bersama kakek dan neneknya untuk kembali pulang ke rumah. Ketika Samuel dan Carla tiba di kota, mereka sadar jika orang tua dan anak-anak sudah bertukar tempat. Semua anak-anak bersikap dewasa, sementara para orang tua bersikap sebaliknya. Sekarang anak-anak bekerja layaknya orang dewasa. Samuel merasa jika permohonannya dikabulkan dan ia pun begitu senang. Baginya ini adalah dunianya yang baru. Tidak lama kemudian kakek dan nenek Samuel ditilang oleh polisi karena mereka telah mengendarai mobil. Samuel dan Carla kemudian datang ke kantor polisi, di mana ia bertemu dengan temannya bernama Jasper. Jasper sekarang menjadi polisi sama seperti ayahnya. Kakek dan nenek Samuel pun dibawa ke pengadilan. Hakim berkata jika mereka melanggar peraturan karena telah mengendarai mobil dan juga mencoba menyuap polisi dengan sebuah kue. Hakim pun memutuskan hukuman 25 tahun di dalam penjara kepada mereka berdua. Samuel dan Carla tidak mampu untuk membela kakek neneknya. Mereka lalu diantar pulang oleh Jasper. Saat mereka tiba di rumah, mereka melihat seisi rumah begitu berantakan. Mereka pun penasaran siapa yang telah membuat rumah seperti kapal pecah. Robert dan Dennis kemudian tiba-tiba muncul dan mengagetkan mereka. Robert dan Dennis sekarang bersikap layaknya anak-anak. Mereka juga memanggil Samuel serta Carla dengan sebutan ayah dan ibu. Samuel tidak menyanyiakan kesempatan, ia pun menyuruh Robert dan Dennis untuk segera membersihkan rumah. Carla berkata jika Samuel telah menyalahgunakan kewenangannya. Namun Samuel menjawab jika ini adalah hari pembalasan yang ia sudah tunggu-tunggu. Kemudian Samuel dan Carla memandikan orang tuanya serta menyikat gigi mereka sebelum mereka tidur. Meskipun begitu, kegembiraan Samuel tidak berlangsung lama. Keesokan harinya Robert dan Dennis bangun begitu pagi dan memaksa Samuel serta Carla agar membuatkan sarapan untuk mereka. Lalu seseorang datang ke rumah mereka dan itu adalah Sue, teman Carla di mana ibunya bekerja bersama Dennis. Sue menjemput Carla karena pekerjaan penting di kantor. Mereka sudah terlambat sehingga Sue membantu Carla memilih pakaiannya. Sebelum pergi, Carla mengingatkan Samuel agar menjenguk kakek neneknya yang berada di dalam penjara. Namun ternyata kakek neneknya terlihat senang di dalam penjara bersama narapidana lainnya.
Setelah sarapan, Samuel mengantar Robert pergi ke sekolah. Sementara itu, Chase melanjutkan penemuannya dan mencoba menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan ayahnya. Kemudian Chase mengantar Dr. Geoffrey pergi ke sekolah. Di kantor, bos Carla memberikan berkas asli tentang sebuah iklan pelembab dan memintanya 20 kopi untuk dibagikan saat presentasi nanti. Namun sebelumnya Carla tidak pernah mengoperasikan fotokopi mesin. Carla pun berusaha keras agar bisa membuat kopian berkas tersebut, tapi Carla malah membuat kopian wajah serta tangannya. Setelah fotokopi mesin itu kehabisan tinta dan kertas, tidak sengaja Carla menaruh berkas asli tersebut di tempat pemotongan kertas. Sub pun datang dan meminta Carla agar menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tanpa memeriksa terlebih dahulu, Carla mengambil kertas fotokopian dan segera pergi ke sebuah meeting. Partner kerja Carla memintanya untuk segera menunjukkan presentasinya. Carla lalu mendistribusikan kertas fotokopiannya yang terlihat seperti gambar pantat. Carla berkata jika itu adalah pantat bayi yang akan digunakan untuk slogan iklan pelembab, yaitu halus seperti pantat bayi. Tidak diduga partner kerja Carla merasa senang dengan konsep tersebut. Sementara itu Samuel mulai bosan karena ia tidak bisa menemukan seorang pun yang ingin bermain dengannya. Ia sadar jika menjadi dewasa tidaklah menyenangkan seperti yang ia bayangkan. Sekarang ia ingin dunia kembali normal seperti dulu kala. Di restoran, Samuel melihat Chase di dalam sebuah berita TV. Chase mengundang anak-anak yang memiliki masalah dalam menggapai lemari atau pakaian mereka yang kebesaran untuk datang ke tempatnya. Chase yang menggantikan ayahnya ingin melanjutkan ide ayahnya, membuat jasa pengiriman kilat, menggunakan burung untuk mengirim asap ke seluruh negeri, agar anak-anak berperan sebagai orang tua, begitupun sebaliknya. Untuk mengantisipasi perlawanan, Chase menyewa jasa ninja sebagai pengawal pribadinya. Samuel mendengar percakapan Chase di telepon saat ia menjemput ayahnya di sekolah, di mana Chase ingin seluruh dunia dikuasai oleh anak-anak saja. Samuel kemudian mengikuti Chase dengan membawa kedua orang tuanya pergi ke perusahaan di mana Chase bekerja. Samuel lalu mengirim orang tuanya ke tempat penitipan anak, di mana mereka juga diajak berkeliling di perusahaan tersebut. Di kesempatan itu Samuel mencari keberadaan Chase. Ia pun menemukan Chase yang sedang mempersiapkan asap dari mesin demystifier untuk dikirim ke seluruh penjuru negeri. Sayangnya security yang berjaga melihat gerak-gerik Samuel yang mencurigakan dan Samuel pun dikejar oleh mereka. Untungnya Samuel berhasil kabur dan keluar dari sana dengan kedua orang tuanya. Tiba di rumah, Samuel memberitahu Carla tentang rencana jahat Chase. Mereka lalu menelpon babysitter untuk menjaga orang tuanya, dan mereka pun segera melapor ke polisi. Mereka bertemu dengan Jasper dan memberitahu tentang rencana jahat Chase kepada Jasper. Chase kemudian menculik orang tua Samuel. Samuel, Carla, dan Jasper pun segera pergi ke perusahaan Chase. Namun ternyata Jasper bersekongkol dengan Chase. Mereka pun dimasukkan ke dalam mesin. Chase menyuruh Alexia untuk menyalakan mesinnya. Secara bersamaan ia juga meluncurkan burung yang membawa asap untuk disebarkan ke seluruh negeri. Namun sebelum sesuatu terjadi kepada mereka, Robert mampu melepaskan diri dan menyelamatkan Samuel serta Carla. Mereka pun dikepung oleh security. Untungnya Samuel dan Carla mampu melumpuhkan mereka semua beserta ninja-ninja suruhan Chase. Samuel pun menemukan Chase, tapi Chase membuat Samuel tidak bergerak seperti membeku menggunakan remote penemuan ayahnya. Sementara itu Carla mendapatkan kontrol akses ke mesin demystifier. Dengan bantuan ayah Chase, Carla lalu membantu Samuel yang tidak bisa bergerak. Di saat Chase ingin membekukan Samuel kembali, Samuel berkata jika ayah Chase begitu mencintai Chase, begitupun Chase. Carla melanjutkan banyak hal yang orang telah korbankan untuk anak-anaknya tanpa mereka ketahui. Mendengar perkataan Carla, Chase pun akhirnya sadar dari kesalahannya. Ia memutuskan untuk memanggil burung-burung roketnya kembali
dan membuat dunia normal seperti semula. Samuel dan Carla begitu senang akhirnya orang tuanya kembali seperti dulu. Begitupun dengan Dr. Godfrey yang meminta maaf kepada Chase yang kurang memberikan perhatian kepadanya. Ia berjanji akan selalu memprioritaskan Chase selalu di dalam hidupnya. Di hari berikutnya Samuel, Carla beserta orang tuanya pergi berlibur bersama. Sementara nenek kakek Samuel masih berada di dalam sel penjara. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.